Bab 3232. Reruntuhan zaman akhir. Putri Kara melihat Mileye dan tersenyum sambil menggeleng-geleng. Si tuan muda Ye ini sepertinya cukup pemarah ya. Di ujung langit, suara itu tiba-tiba berkata, seperti keinginanmu. Setelah berkata demikian, suara itu lenyap sepenuhnya. Mileye menyimpan pedang biru gaibnya, lalu melihat ke arah Putri Kara. Putri, apakah tidak ada dampak bagimu? Putri Kara tersenyum, tidak ada. Mileye agak kaget, menurut pengetahuanku, Sekte Bulan Baru dan Kaisar Kuno tampaknya memiliki aliansi. Putri Kara mengedipkan mata, itu tanganmu yang membunuh, bukan tanganku. Mereka bahkan jika ingin menuduh, tidak punya alasan untuk menuduhku. Mileye mengiyakan, memang benar. Putri Kara tertawa, ayo pergi ke reruntuhan zaman akhir. Saat suaranya reda, tekanan mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Mileye mengerutkan kening, mengangkat kepala, langit tiba-tiba menjadi gelap dan kemudian, sebuah naga emas yang panjangnya mencapai puluhan ribu kaki muncul di atas ibu kota kerajaan. Naga ini berbeda dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Naga ini memiliki 4 sayap yang terbentang, menutupi langit dan matahari. Selain itu, ekornya sangat panjang, setidaknya ribuan kaki, seperti mata pisau. Setiap kali menyapu, ruang waktu langsung terkoyak, sangat menakutkan. Putri Kara tersenyum, Tuan Muda Ye, silakan. Setelah berkata demikian, dia langsung membawa Mileye naik ke punggung naga. Tuan Putri Kara menginjak ringan kaki kanannya dan seketika itu juga, seluruh tubuh naga raksasa itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di kejauhan. Di tengah perjalanan, Tuan Putri Kara tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Mileye. Tuan Muda Ye, bisakah aku melihat pedangmu? Mileye tersenyum, tentu. Setelah berkata demikian, dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib melayang di depan Putri Kara. Putri Kara mengambil pedang biru gaib, dan setelah beberapa saat, ekspresi rumit melintas di matanya. Tuan Muda Ye, kamu memiliki terlalu banyak harta karun. Mileye tertawa, tentu saja, harta karun di Kaisar Kuno pasti juga tidak sedikit. Putri Kara mengembalikan pedang biru gaib kepada Mileye. Semua harta karun di Kaisar Kuno, di depan Tuan Muda Ye, sebenarnya hanyalah sekumpulan barang tembaga dan besi tua yang tidak berharga. Mileye tiba-tiba bertanya, Putri, apakah api dao itu berada di Kaisar Kuno? Putri Kara menggeleng, api dao ada di Sekte Bulan Baru. Sekte Bulan Baru. Mendengar itu, Mileye mengerutkan kening. Apakah orang itu pergi ke Sekte Bulan Baru? Putri Kara tiba-tiba bertanya, Tuan Muda Ye, apakah kamu tertarik pada api dao itu? Mileye menjawab dengan serius, apakah Putri tahu tentang ruang waktu 0 derajat? Putri Kara tiba-tiba menoleh ke arah Mileye tanpa berkata-kata. Mileye tertawa, ada apa? Putri Kara berkata dengan serius, pada saat ini, di seluruh wilayah Kaisar Kuno, jumlah orang yang mengetahui ruang waktu 0 derajat tidak lebih dari 5 orang. Mileye mengerutkan kening, mengapa? Putri Kara tersenyum, ruang waktu 0 derajat adalah jenis ruang waktu khusus yang berada di atas ruang waktu usia. Dan alasan kami mengetahui ruang waktu 0 derajat adalah karena era zaman akhir. Mileye tiba-tiba bertanya, Putri, apakah kamu tahu siapa yang bertanggung jawab atas ruang waktu tersebut? Putri Kara melihat ke arah Mileye, dan Mileye tertawa, Sekte Taoisme. Putri Kara tetap diam. Mileye berkata sambil tersenyum, maafkan aku yang belak-belakan, setelah tiba di Kaisar Kuno, aku menyadari bahwa orang-orang di sini tampaknya meremehkan tuan rumah kebenaran agung. Putri Kara tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, apakah kamu tahu mengapa kami menghancurkan sekte Taoisme saat itu?
Mileye menggeleng. Putri Kara tersenyum. Pada masa lalu, sekte Taoisme seperti seorang penguasa yang kejam, memanfaatkan aturan dan kekuatan yang dimilikinya untuk menundukkan banyak kekuatan dan orang. Anak laki-laki pemimpin sekte Taoisme suka pada wanita dan setiap tahun mereka memaksa setiap suku dan kekuatan untuk memberikan banyak wanita cantik sebagai upeti. Bagi siapapun yang tidak patuh, akan dihukum dengan pemusnahan klan mereka secara total. Mendengar itu, Mileye mengerutkan kening. Putri Kara tersenyum tipis, aku tidak membesar-besarkan. Pada masa itu, sekte Taoisme mendominasi sepenuhnya, begitu besar hingga tidak ada pesaing. Ditambah lagi, tuan rumah kebenaran agung tidak memberlakukan batasan terhadap mereka, sehingga tindakan mereka menjadi semakin tidak terkontrol. Kebengisan sekte Taoisme sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dengan nada ceria, Putri Kara menatap Mileye dan berkata, Tuan Muda Ye, setelah kamu datang ke Kaisar Kuno, sepertinya orang-orang di sini tidak begitu ramah terhadapmu, termasuk pemuda Sino. Sikap mereka yang tidak ramah terhadapmu, pasti ada alasannya. Mileye hanya diam. Ternyata, dia tidak mengira bahwa sekte Taoisme begitu jahat. Putri Kara melanjutkan, aku telah menyelidiki Tuan Muda Ye. Meskipun Tuan Muda Ye berasal dari sekte Taoisme, tindakannya jauh berbeda dari sektenya. Mileye menjawab, Putri Kara, aku tidak begitu tertarik dengan perselisihan antara sekte Taoisme dan negaramu. Bagiku, itu adalah hal yang terjadi sangat lama. Tujuanku datang ke Kaisar Kuno kali ini adalah untuk mencari buku Dacu. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, Putri Kara, aku ingin membuka sebuah akademi di Kaisar Kuno. Bagaimana menurutmu? Putri Kara tersenyum, aku rasa itu tidak mungkin. Mileye mengedipkan mata, mari kita bicarakan lebih lanjut. Putri Kara tersenyum lembut, jika hanya sekadar akademi biasa, biarkan Tuan Muda Ye membukanya, itu tidak masalah. Tetapi akademi Tuan Muda Ye memiliki sifat revolusioner. Jika Tuan Muda Ye membuka akademi di Kaisar Kuno, dalam waktu singkat, akademi tersebut pasti akan menekan kekuasaan Kaisar. Dia benar-benar memahami esensi masalah ini. Mileye mengangguk, jika Putri Kara tidak setuju, itu sudah cukup. Tentu saja, dia tidak bisa memaksakan diri membuka akademi di Kaisar Kuno, kecuali jika dia menghancurkan Kaisar Kuno. Alasan Kaisar Kuno menolak sekarang adalah karena kekuatan akademi belum berkembang sampai ke sana. Suatu hari nanti, ketika kekuatan akademi jauh melampaui Kaisar Kuno akan dengan sukarela bergabung dengan akademi. Setelah melirik Mileye, Putri Kara tidak banyak berkomentar. Dibawa oleh naga raksasa, tidak butuh waktu lama bagi Mileye dan Putri Kara untuk sampai di depan patung raksasa setinggi ribuan zang. Patung itu berdiri di puncak gunung dan dari tempat patung itu berdiri, terlihat reruntuhan bangunan kuno yang menjulang tinggi ke langit. Mileye berkata dengan pelan, apakah ini wilayah akhir zaman? Putri Kara mengangguk, ya. Dia kemudian mendadak meremas patung itu dengan lembut, lihat ini adalah kristal padat yang legendaris. Kristal ini hanya ada di dalam ruang dan waktu yang sudah berlalu. Di zaman kita sekarang, benda ini sangat langka karena densitasnya yang sangat tinggi, dapat digunakan untuk membuat perlindungan tubuh. Tetapi di sini, itu seakan-akan seharga kubis. Kristal padat. Mileye memperhatikan patung itu dengan seksama. Seperti yang dikatakan oleh Putri Kara, bahan ini memang sangat istimewa. Jika digunakan untuk membuat baju besi atau perlindungan lainnya, itu pasti akan menjadi yang terbaik. Tiba-tiba, Mileye berkata, Putri Kara, apakah kamu tertarik pada patung ini? Putri Kara melihat ke arah Mileye dan tersenyum, Tuan Muda Ye menginginkannya. Mileye tertawa, jika dalam keadaan normal,
tentu saja aku akan menginginkannya, tetapi situs ini bukanlah yang aku temukan dan lagi pula, aku tidak berbuat banyak, jadi agak tidak enak untuk memintanya. Putri Kara tersenyum lembut tanpa berkata-kata lebih lanjut. Pada saat itu, tiba-tiba, dari kejauhan langit, terdengar aura kuat yang mendekat. Putri Kara berbalik untuk melihat, lalu tersenyum, orang-orang dari Sekte Bulan Baru sudah datang. Mileye melihat ke langit. Pada saat itu, seorang pemuda turun. Pemuda itu melihat Mileye, lalu berjalan ke depan Putri Kara. Hormat kepada putri. Putri Kara tersenyum. Pangeran Jasky, pertama-tama, eksplorasi situs ini. Tentang pertikaian antaramu dan Tuan Muda Ye, selesaikan setelah keluar, bisa kan? Pemuda itu mengangguk, tentu bisa. Mileye tersenyum tanpa berkata-kata. Putri Kara melihat ke arah Mileye dan berkata, Tuan Muda Ye, meskipun kristal padat ini bagus, aku yakin, di dalam situs akhir zaman, masih ada yang lebih baik. Setelah berkata demikian, dia melangkah pergi ke kejauhan. Pemuda Jasky segera mengikuti, sementara Mileye melihat sekeliling dan kemudian ikut serta. Namun, pada saat ketiganya baru saja memasuki situs akhir zaman, mereka semua langsung mengerutkan kening karena suatu pembatas tak terlihat langsung menutupi semua basis kultivasi dan energi misteri mereka. Kemampuan penyegelan. Mileye mencoba menggunakan energi misteri, namun tidak ada efek sama sekali. Saat ini, semua kekuatannya seolah-olah menghilang. Pada saat itu, pena kecil tiba-tiba berkata, aktifkan stempel Dao. Mendengar itu, Mileye segera melakukannya. Saat dia mengaktifkan stempel Dao, pada saat itu juga, stempel Dao di laut kesadarannya tiba-tiba bergetar sedikit dan segera setelah itu, dia menemukan bahwa kekuatannya pulih. Namun, dia tidak menunjukkan reaksinya, melainkan segera berhenti. Saat itu, pena kecil berkata, stempel Dao dapat merusak segala pembatas aturan antara langit dan bumi. Meskipun penyegelan aturan zaman ini kuat, tetapi tak sekuat aturan norma Tuan Kebenaran Agung. Mileye mengiyakan, tuanmu memang memiliki dua keahlian. Pena kecil. Pada saat itu, Putri Kara tiba-tiba berkata, tempat ini sangat istimewa. Pemuda Jasky melihat ke kejauhan, ayo pergi. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah altar batu yang patah. Di atas altar batu, berdiri pahatan seorang prajurit yang memegang perisai. Mileye mendekati patung itu, dia menyentuhnya dengan lembut, lalu berseru, ini juga terbuat dari kristal padat. Era akhir zaman ini benar-benar kaya. Putri Kara berkata sambil tersenyum, mungkin alasan mengapa kita kekurangan kristal padat di zaman kita sekarang adalah karena para ahli dari era akhir zaman telah mengumpulkannya. Mileye tertawa, generasi sebelumnya menikmati, generasi berikutnya menderita. Putri Kara tersenyum dan berkata, mari pergi, mari lihat lebih dalam. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke kejauhan. Mileye melihat patung dan altar, dia sangat ingin menyimpan semuanya, tetapi sayangnya dia terlalu malu untuk melakukannya. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah menara tinggi yang mencapai puluhan ribu zang, menuju kedalaman awan. Mileye segera mendekat untuk melihat, dia mengerutkan kening. Kali ini, bahan menara tinggi ini bukanlah kristal padat. Putri Kara tiba-tiba berkata, ini seharusnya disebut sebagai kristal asli. Kristal asli. Mendengar kata-kata Putri Kara, mata Pangeran Jasky menyusut. Mileye memandang Putri Kara, kristal asli. Putri Kara menjawab dengan serius, sejenis logam khusus, hanya akan dihasilkan setelah sebuah planet habis terbakar dan sekarang. Sambil berbicara,
dia menengadah ke menara tinggi di depan mereka. Wajahnya juga dipenuhi dengan kekaguman. Dia pernah melihat banyak hal dalam hidupnya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa saat ini dia juga terkejut oleh pemandangan di depannya. Terlalu megah. Kristal asli. Mileye memperhatikan menara tinggi ini dengan cermat. Kali ini, dia merasa dirinya seperti seorang miskin untuk pertama kalinya. Kristal asli itu luar biasa. Pada saat itu, Pangeran Jasky tiba-tiba berkata, "Putri Kara, menara ini setengah bagian untukmu dan setengah bagian untukku. Setengah untuk setiap orang." Pangeran Jasky berbalik menatap Mileye, sementara Mileye masih sibuk memeriksa menara tinggi di depannya, tanpa diketahui apa yang ada dalam pikirannya. Bersambung.